Halo, ketemu bareng gua Panji Suryono dan Malik Wilan di sini. ketemu di acara Gocek. Ngoceh sepak bola. Gocek, 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 gocek. Karena kalau di sepak bola itu yang kegocek nggak cuma pemain doang. Siapa itu lagi? Oh banyak fans ya kan, iya. semua itu pasti kalau ada berita apalagi Betul. lagi apa namanya high season kayak Betul. gini, transfer window, pasti banyak banget yang kegocek. Jadi kalau lagi off season bukan di atas lapangan, tapi di luar lapangan ya. Di luar lapangan justru banyak. Termasuk kita tahu bagaimana Lukaku menggocek banyak klub ya. Mbappe menggocek PSG, Menggocek PSG. tahun lalu menggocek Madrid. Iya, Dan benar. sekarang semuanya kena gocek sama Mbappe. Itu Mbappe dia. yang menang banyak. Itu dia karena Tapi kita perkenalin dulu dong. Kenapa kita apa ya? Ada podcast ini tujuannya buat apa nih? karena kita ini kan jadi apa namanya salah satu platform yang memang menyediakan banyak podcast ya. Ya. Dan kita di sini hadir tentu saja untuk memberikan warna baru karena kayaknya yang ngomongin bola kita doang. Iya. Makanya cepetan langsung gabung aja di YouTube-nya LCUK Entertainment atau Lecuk. Lecuk. Hati-hati Lecuk. Iya, setrika dong. Telecak. Untung gua siap tuh. Untung gua siap dengan itu. Atau podcast kita bakal dijamin lecuk? Enggak juga sih. Apa itu? Lucu. Lucu. Oh, Ya Allah, gua gak makan lagi ya. makanya baru dapat penghargaan. Atau mungkin Lupa. kalau dulu yang suka nonton badminton ada hati-hati Lecuk. Icuk. Icuk sekian. Mantap, Wildan, kemakan lagi. Makanya pulang jangan pagi mulu, Panji. Aduh, ya biasa nih kondian nih. Namanya juga awarding pertama Is kan. respect. Tapi bukan ini yang mau kita ngomongin dong. Respect. Tapi sebelum kita ngomongin ya, gua salut banget sih teman-teman semua yang kemarin nonton di acaranya Jebret Media Award ya. Wih. Itu gua seneng banget sih ketika lu terpilih gitu dari antara nominasi. Maksudnya lu yang paling jarang play by play, men. Lu yang paling jarang suaranya untuk play by play dibandingkan presenter lain. Ya karena kan emang ini kan instan olahraga di digital. Termasuk kita ini kan sekarang Iya. tayang di YouTube, tayang di aplikasinya Langit Langit, Musik. Musik. Ya. Ya kan gak ada acara play by play. Jadi memang menurut gue justru ketika gue tahu ada nomini yang dari TV, wah harusnya beda genre nih, nggak bisa disamain. Tapi ya itu lagi-lagi kan kemarin itu yang terbaik bukan yang terfavorit bukan terbaik. Nah kayak sekarang nih kita ngomongin banyaknya pemain-pemain yang dicari sesuai efektivitas tim, bukan Ya. lagi hanya yang terbaik tapi mungkin juga yang termurah, terefisiensi. Karena di tengah kemarin abis pandemi, di tengah kemarin banyak krisis di klub-klub Eropa, Betul. mungkin hanya Premier League yang bisa berjaya. Tapi di luar Premier League semuanya harus muter otak gimana caranya mereka bisa dapetin pemain yang sesuai kebutuhan tim tapi juga nggak bikin dompet kering. Iya. Termasuk MU aja katanya kemarin kena itu kan FFP. FFP, Sebenarnya betul. kalau misalkan pemiliknya kaya dibayarin pakai kantong pribadi lolos. Lolos. Itu tapi kayaknya FFP juga apa namanya nggak semua klub kena hukuman itu deh maksudnya. Iya. Oh, lu mau nyindir siapa maksudnya? Langsung dong Dan, kalau mau Makanya. nyindir lah langsung Manchester City Kayaknya ada maksudnya. satu klub yang polemik. yang mulu kena gitu. berapa ratus pasal ya. Kena beratus pasal harus didegradasi ke Liga 3 Kabupaten Boyolali misalnya. Tapi gak didegradasi gitu Iya. maksud gua. Sementara MU kan di musim ini yang udah official kan Mason Mount. Ya. Lalu juga Onana ya yang last Andre minute Onana. kemarin. Dan comebacknya Johnny Evans. Johnny Comebacknya Johnny Evans. Evans itu. Nah maksudnya itu baru 3. Memang MU belum ngebuang banyak pemain. Belum. Termasuk salah satunya yang niatnya udah mau dibuang kemarin golin ternyata pas lawan Lyon. Donny van de Beek. Donny van de Beek, gokil. Tapi kalau ngeliat dari transfer window musim panas ini, Ya. gua sebenarnya minder ngelihat bagaimana Arsenal ya kelihatan paling ambisius, Benar. paling serius. Gua bahkan di di beberapa acara lain gue bilang gue nggak nyangka gitu, gue meremehkan Arsenal nggak bakal beli Rice, Arsenal nggak akan beli Havertz gitu. Kalau Havertz bodo amat ya karena kemarin kontrol bola aja nggak ada yang masuk gawang kan yang pas challenge itu, cuman gue nggak nyangka Arsenal Tapi kan ngeluarin- golin akhirnya. Pas di Iya, pertandingan iya, golin. Iya sih. Heeh. Tapi kan itu Havertz itu kan 10 peluang 1 gol, 10 Iya. peluang 2 gol gitu kan. Jadinya banyak buang-buang peluang, tapi gua nggak nyangka dia akan ngeluarin duit lebih dari 100 juta untuk satu orang doang untuk kemarin akhirnya Declan Rice. Benar. Dulu orang yang banyak yang ngetawain ketika MU ngincer 80 juta, 70 juta, overpriced dan lain-lain. Sekarang Iya. orang malah memuji-muji, wah keren nih Arsenal
beli Declan Rice dengan harga 100 juta. Bahkan gue dari 2 tahun lalu bilang Declan Rice ini main bagus. Betul. Bukan cuma dari sisi kualitas di lapangannya, tapi juga dari sisi leadershipnya. Kelihatan dia udah mateng sebelum usianya yang terlalu tua gitu ya. Maksudnya Benar. udah dalam usia muda pun udah kelihatan mateng. Dan ini gue ngeliat inilah bentuk tim yang ketika ambisius, bukan ke Liverpool ya. Sorry itu sih Liverpool mungkin 3 tahun 4 tahun lalu serius membangun tim di bawah Klopp. Tapi ketika mereka sudah juara, kok mereka bukannya menambah lagi timnya untuk menjadi kuat, kok malah udah puas dengan Terlena ya, akhirnya belinya terlena, ala kadarnya untuk rotasi, bukan lagi untuk berkompetisi di skuad utamanya. Akhirnya terseok-seok lah mereka ketika kemarin musim lalu pada cedera, Mane cabut dan lain-lain. Dan ini membuktikan Arsenal percaya sekali sama Arteta. Setelah Arteta dulu mungkin dibilang Arteta out, Edu goblok lah transfernya. Tapi ternyata sama Stan Kroenke juga jangan lupa itu yang paling sering di demo dia. Dan dulu kan sampai ada keributan, Raul Sanllehi cabut, terus Ivan Gazidis juga cabut ke Milan. Tapi ternyata mereka akhirnya percaya nih, mau ngeluarin duit karena mereka percaya Arteta musim lalu bisa menjadi kompetitor serius buat Manchester City nih. Iya, dan menghibur sih maksud gua, menghibur meskipun sama MU menghibur mana? Jujur Arsenal men, serius karena iya, pasti. karena gue melihatnya begini, kalau fans Arsenal yang overhype ya, terutama Genzi yang oke, kita akan juara karena mereka belum lahir pas ngelihat Arsenal juara di tahun 2004, umurnya masih 4 tahun, 3 tahun mereka, pasti senang banget. Wah akhirnya gue nggak salah milik klub. Nah atau mungkin baru ada yang jadi fans Arsenal 2 tahun 3 tahun terakhir, ya mungkin waktunya sekarang kan. Dan kebanyakan kalau orang-orang yang fans Arsenal ketika Ozil datang itu momentumnya kemarin. Momentumnya kemarin. Karena ketika kita lihat bagaimana proses Arsenal itu bermain sepanjang musim ya, selain menghibur, kita tuh udah yakin bahwa Arsenal nih bakal dapat sesuatu, tapi menurut gua kehabisan bensin. Gua tapi nggak yakin sih, karena gua bahkan dari awal musim memprediksi City yang pasti juara. Walaupun gua nggak nyangka Arsenal akhirnya bisa cukup close enough untuk bersaing sama City. Tapi ya itu, gue yakin dari sisi mental, dari sisi pelatihnya. Ya sebenarnya bukan dibilang Arsenal habis bensin juga. Kalau gue kurang setuju sama Arsenal habis bensin. Oke lah, kualitas rotasinya nggak sebagus City, tapi nggak gampang untuk ngalahin Pep Guardiola loh. Even Klopp aja cuma bisa 1 tahun dia juara di tengah dominasi City kan. Dan itu membuktikan ya, lu mau squad lu sejago apapun, tapi ketika pelatih lu emang jam terbangnya belum sebagus Pep, ya nggak segampang itu mengalahkan Pep Guardiola dengan City-nya sekarang. Bener sih, kecuali jam terbangnya Ole Gunnar Solskjaer yang ada bantuan doa mungkin dari keluarganya di Norwegia ya kan. Back to back itu kebanggaan bro. Itu kebanggaan fans MU di era Ole Gunnar. Menang lawan City dengan Luke Shaw golin gitu kan. Tapi bener Mas Panji, karena kalau kita lihat gini deh, Bukayo Saka itu kan pemain masih dalam fase berkembang ya, masih dalam fase di mana dia mungkin dibilang top of mind di Inggris juga belum tentu. Dia masih harus saingan sama Rahim ya kan di situ, masih harus bersaing sama Rashford juga di situ. Dia dikasih beban sebegitu besar sama Arteta untuk menggendong tim sama Martinelli hingga akhir musim, dan beban dia sampai ujung-ujung akhir makanya dibantai sama City 4-1. Menurut gua tuh klimaks, dan ini mungkin di luar konteks ya. Kalau lu ingat pertandingan lawan City, ini salah satu mental di mana Arsenal tuh nggak pingin terlihat juara. Masa Arteta didorong sama Kevin De Bruyne, satu bench yang nggak ada yang gerak, sama itulah. Itu di kandang sendiri loh. Belum kelihatan ininya ya, semangat juangnya. Maksud gue itu pelatih lu didorong gitu sama kapten lawan. Dulu MU, Chelsea, MU, Arsenal berantem pasti itu pasti berantem. El Clasico pasti berantem juga kan. Gue masih ingat bahkan ketika Wayne Rooney dulu, Pep Guardiola bercanda niatnya. Tapi Rooney marah karena ini rumahnya dia. Sementara pemain Arsenal, bench Arsenal duduk doang gitu. Kayak anjir. Ya karena kan mungkin Arsenal adalah salah satu skuad dengan rataan termuda ya. Jadi menurut gue memang ya di luar ekspektasi juga ketika orang melihat mereka paling 4 besar, tapi ternyata bisa bersaing dengan peringkat pertama dengan Manchester City. Dan gue justru heran City di tengah sekarang mereka harusnya udah nggak bisa santai ngelihat Arsenal close enough untuk mengejar mereka, tapi yang justru gue lihat kok dia malah ngelepas Gundogan ke Barcelona. Kemudian Mahrez juga isunya mau ke Arab juga, belum deal nih kan. Terus juga Bernardo Silva kemarin diincar Barcelona tapi belum deal, di Arab pun juga belum ada yang deal, tapi kemungkinan mau keluar kalau ada tawaran cocok. Laporte juga udah nggak jadi pilihan utama lagi semenjak ada Ruben Dias, Akanji dan juga Ake juga bisa transformasi menjadi back yang cukup fleksibel ya, bisa di kiri, bisa di tengah gitu. Dan Walker Walker juga sebenarnya nggak muda lagi ya, usia udah 32 tahun dan wajar kalau butuh transisi, tapi kan masalahnya dia belum dapat penggantinya yang cukup sebanding gitu. Walaupun udah ada Akanji di sana, tapi belum, rotasinya itu kurang kuat. Tapi yang
the next sih gue yakin kalau dia bener datengin Gvardiol, isunya kan udah personal agreement, tinggal klubnya katanya mau 100 juta. Ini gila nih, 100 juta buat back. Udah rekornya Maguire kan 80, Fofana 80, Maguire 87 ya, benar. Sama goblok kan tapi kan. Kalau dibandingin sama Josko Gvardiol yang ya setidaknya udah buktiin di Piala Dunia 2022 kemarin ya, meskipun walaupun kena gocek Messi ya. Kena gocek Messi dibikin humble gitu. Tapi kalau gua ngelihatnya justru Manchester City itu ya di musim ini memang budayanya Pep tuh yang udah dia tuh memang nggak terlalu senang sama pemain di atas umur 30 gak sih? Iya benar. Iya kan? Ya. Bahkan kontraknya nggak akan panjang biasanya. Umur dan kontraknya nggak akan panjang terlepas dari memang pemain itu di luar skemanya dia ya. Kayak yang beberapa dulu Zabaleta di kick ya kan, terus Alexander Kolarov di kick, Joe Hart, bahkan kiper pilihannya dia sendiri Claudio Bravo nggak berfungsi, akhirnya dibuang juga. Fernandinho kapten itu. Kalau Aguero kan karena ya dia udah personal agreement waktu itu dengan Barcelona gitu. Nah ini Ilkay ini memang anomali sih menurut gua karena dia salah satu pemain paling berperan penting di last 3 gamesnya Manchester City untuk meraih treble menurut gua, terlepas dari De Gea yang memang kayaknya rabun jauh ya. Tapi memang ini sih Gundogan tuh apa ya? Detik ke-7 13 ya. Itu parah sih. Detik ke-13 kebobolan begitu. Dan 2 kali prosesnya sama. Iya, ya itulah makanya gua dari awal semenjak De Gea mau ke Madrid tuh yang batal karena fax-nya telat ya. Itu kan menurut gua udah wah lu berarti udah menomorduakan MU. Di saat itu lah gue sebagai fans MU pun juga udah rela. Menurut gue De Gea lepas aja. Orang mau bilang kalau nggak ada De Gea MU akan lebih di bawah lagi. Kalau nggak ada De Gea MU akan mungkin lebih hancur-hancuran lagi. Tapi kan lu belum tahu ketika De Gea nggak ada apakah iya akan sehancur itu. Nyatanya kan De Gea pun juga banyak di momen-momen penting juga blunder juga kan. Maksud gue yakin nggak ada pemain yang lebih besar daripada klubnya sendiri, apalagi kiper gitu. Menurut gue MU udah pernah mencoba Fabian Barthez pun juga gagal gitu. Terus juga era abis Peter Schmeichel tuh kita susah payah nyari kiper kan. Akhirnya ketemu Van de Sar yang baru di umur 40 tahun, 39-40 ya itu malah justru menjadi kiper menurut gua kiper yang lebih safe daripada Schmeichel ya menurut gua. Tapi kalau untuk the greatest menurut gua masih Peter Schmeichel karena dia penyelamatannya benar-benar heroik banget, akrobatik banget, dan emang lebih enak lah. Punya gol juga 2. Bener, dan lebih entertain lah kalau untuk dilihat dibandingkan Van de Sar yang lebih kalem-kalem aja. Tapi kita balik lagi kalau ngomongin transfer City ini, kalau emang Guardiola sama Pavard jadi masuk, Pavard kan isunya dari Munchen cabut, Walkernya ke Munchen. Ini menurut gua untuk back udah aman banget, tengah udah ada Kovacic juga untuk menggantikan Gundogan, dan dia masih ngincer satu gelandang lagi yang gua belum tahu siapa, tapi kemungkinan kalau dia nggak beli striker lagi. Tapi udah sebanyak itu Calvin Phillips masih main nggak? Nah, makanya gue akhirnya si Rice itu ngelepas Declan Rice nggak jadi bidding war sama Arsenal. Gue merasa Pep nih kayak mau ngasih kesempatan lagi buat Calvin Phillips di musim ini. Bagus apa nggak nih? Kalau nggak ya buang. Karena Pep dengan City dia punya sumber daya yang sangat nggak terbatas, unlimited. Ketika emang nggak berfungsi tinggal hapus, ganti pemain yang baru lagi aja. Itu dia makanya karena yang gue bingung ya ketika City di akhir-akhir pertandingan itu. Padahal mereka punya Calvin Phillips yang ditaruh di posisi Calvin Phillips malah John Stones anjir. Tapi gila ya itu. Tapi malah bagus. Ya. Itu dia. Ya. Dan kemarin di final FA Cup, di final Liga Champions, seorang Julian Alvarez juga nggak main loh. Luar biasa menurut gua. Ini pemain yang menurut gua layak berada di nomor. Enggak, dia nyiapin tenaga buat ngegocek Marcelino. Tapi nggak bisa kan? Nggak bisa tembus kalau gocek timnas kita. Bro. Gila loh, lawannya Elkan Bagot, Rizky Ridho. Sayang aja kipernya kadang-kadang agak siwer kemarin. Cuman oke lah, save-nya juga keren ya Fernando Ari ya. Tapi kita ngomongin City menurut lo cukup nggak skuadnya kalau kayak gini untuk pertahankan gelar juara? Benar. Kalau gua mau mengutip salah satu kata-kata paling bagus dari partner ente, Mr. Justinus Laksana adalah ini. Gue suka banget ketika dia bilang Pep bukan hanya one of the best coaches in history of football, karena dia ini ninggalin legacy. Dia ninggalin legacy, dia nggak cuma ninggalin permainan, dan itu yang nggak dilakukan sama pelatih sekelas Sir Alex Ferguson sendiri, karena Sir Alex Ferguson itu meninggalkannya piala. Ya benar. Dan ketika Sir Alex pensiun, MU kayak orang kebingungan gitu. Maksud gua tinggal tunggu Jaya Hartono masuk, mungkin MU bisa juara lagi. Atau Bung Janur. Jajang Nur Jaman. Karena Guardiola ini kayaknya mau pemainnya kayak gimana pun, dia udah punya satu pakem sepak bola sendiri yang udah ditularin ke para pemainnya gitu. Dan
kan banyak tuh apa namanya footage dia kalau marah-marah di ruang ganti. Ya. Itu penting menurut gua di dunia sepak bola kayak gitu. Tapi itulah bedanya, mungkin pelatih harus namanya industri sepak bola ya, karena kita tahu nggak banyak pelatih yang bisa mengedepankan idealismenya dia dibandingkan trofi dengan tuntutan industri sepak bola sekarang. Akhirnya kayak Mourinho misalkan dia lebih memilih maksud gua pelatih mungkin umurnya cuma setahun dipecat, 2 tahun dipecat. Liga Indonesia bahkan 2 bulan. Berapa bulan? Gak usah bahas Liga Indonesia ya, karena nanti tiba-tiba diteror saya di DM, jangan ya. Ada yang baru 2 bulan. Tapi itulah. Bawa pasukan Karena kan the way of life orang beda-beda gitu. Sama kayak lu menjemput kesuksesan ada lewat harus jalan lurus, jalan menapak, jalan berbelok. Ya lu nggak bisa menyamakan Pep Guardiola sama pelatih manapun. Kalau ada Pep Guardiola ada 10, siapa yang juara? Kan nggak mungkin gitu kan, ya kan? Itulah seninya sepak bola, pada akhirnya semua memiliki filosofinya masing-masing. Ya orang bisa bilang Mourinho miskin taktik, negatif football, tapi dia deliver itu gitu, memenuhi tuntutan bosnya, pemilik klub untuk mendeliver trofi. Sama kayak lo jadi karyawan korporat kan, lo deliver prestasi bagus, penilaian performa bagus, dapat penghargaan, ya lo deliver. Mau caranya lu jilat sana jilat sini di belakang. Ya itulah. Itu kayak Fred ya. Fred itu kalau di korporat kayaknya orang-orang yang dekat sama. Enggak, kalau di MU tuh ada Maguire. Martial. Oh iya, lagi Martial, bener lagi. Tapi kita belum bahas MU dulu dong. Karena tapi tadi pertanyaan lu belum gua jawab. Iya, lu belum jawab. City. Kalau menurut gua dengan skuad yang ada, khususnya dengan bagaimana Pep ini sudah karena kan yang cabut Gundogan, Mahrez, yang kemungkinan kan Mahrez ya, yang kemungkinan bakal justru kan Mahrez, dan Gundogan itu juga selama 2 musim terakhir posisinya Gundogan itu kan di rotate terus. Iya, makanya itu yang menurut gua akhirnya nggak begitu. Gundogan pengen mencari tempat yang lebih ini aja, yang lebih pasti. Betul. Dan menganggap dia sebagai key role dalam tactical dan skemanya. Exactly. Dan Xavi memberikan jaminan itu seperti betul. Dan beberapa kali kan ketika Ilkay nggak jadi central midfielder, Rodri dijadiin defender kan. Central defender midfielder kan. Ya. Jadi dia lebih bermain ke dalam, dan menurut gua City masih akan sama sih. Juara ini ya, coba ini podcast ini direkam ya. Semoga juara. Kalau semoga? Gua nggak tahu sih soalnya. Ya kalau semoga nggak juara dong, kan lo fans MU. Tapi kalau ngeliat dari line up yang sekarang pasti juara lagi. Gue belum tahu ya MU akan datengin siapa lagi gitu setelah ini. Ya, kalaupun Holland juga levelnya MU belum nyampe ada di situ menurut gua. Benar. Kalau Arsenal gue merasa bisa bersaing, tapi gue juga masih menjagokan City sih kalau untuk juara. Lagi dulu ketika Ole Gunnar datang dari Molde, itu nggak ada yang dengerin perkataannya Ole Gunnar ketika ini gue punya pemain namanya Erling Haaland. Wah, iya. Nggak ada yang dengerin, men. Ya itulah Woodward eranya kan begitu kan. Banyak ya, kayak kemarin Rangnick pun juga minta Haaland juga kan. Tapi dia nggak didengerin, 7 pemain, 8 pemain rekomendasinya nggak ada yang dikejar. Bener. Ya akhirnya kelihatan sendiri sekarang Anthony beli 100 juta kan goblok itu dari manajemen MU sendiri. Nah, tapi gue juga sama Wildan yakin kalau musim depan City masih favorit lah, kontender di antara tim-tim lainnya. Bahkan gue melihat masih tiga yang paling kuat tuh City, Arsenal, Liverpool, MU. City, kalau gue balik City, MU, Arsenal, Chelsea lo mengandelin Mudryk, Chapman. Tapi masukin Liverpool tuh agak gimana ya? Tapi kalau Liverpool gue lihat dia kan baru datengin 2 ya sejauh ini ya, yang namanya Szoboszlai dan juga si McAllister. Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister, meskipun mereka kehilangan Firmino ya. Firmino. Terus siapa lagi? Naby Keita. Tapi nah ini kalau misalkan dia sampai ngelepas Fabinho, kalau Henderson mah udah lewat lah Mas. Tapi kalau Fabinho menurut gua mereka harus nyari gelandang bertahan lagi nih, karena keseimbangannya akan berkurang, nggak punya gelandang yang tipikal defensif kan, karena semuanya sekarang sisanya nyerang semua. Nah, tapi kalau Chelsea menurut lo gimana? Karena Chelsea kan ini dia transfernya cukup absurd kan, beli pemain sana. Pelatihnya juga absurd. Pelatihnya juga kagak pernah juara. Di PSG katanya oke, di Tottenham dulu udah final Liga Champions. Di Tottenham udah bisa peringkat 2 Premier League. Benar. Kalau dapat tim besar, dapat dengan duit yang kaya gitu, kayaknya Pochettino bisa deliver juara. Di PSG juga nggak mau. Itu dia, makanya. Nggak bisa megang ruang ganti juga. Itu dia, Pochettino itu bukan dia kan waktu itu terujinya di Eropa kan pas megang Espanyol ya waktu itu ya. Ya sempat megang Espanyol kan, dan di situ dia memang bisa ngedevelop pemain kayak Coutinho, Jordi Amat gitu waktu itu. Iya, dulu ada Jordi Amat.
pas ketika Poch ini naik ke satu level yang lebih tinggi, kayaknya mentoknya tuh di 2. Memang bukan tipikal pelatih dengan klub besar yang harus dia tangani gitu loh. Jadi ada pelatih yang memang ya dia mentoknya di situ gitu. Kayak Graham Potter. Kayak Ole lah. Benar, kayak Ole Gunnar Solskjaer. Meskipun gitu. kayaknya kalau De Gea waktu itu gol semua berubah deh. Itu Ruli ya kiper ya waktu itu ya, Villarreal. Geronimo Rulli kan yang nepis tendangannya De Gea itu. Kayak kalau De Gea gol mungkin statement tentang Ole gitu. Gua enggak tahu sih. Beda cerita ya. Gua enggak tahu sih. Tapi kalau Chelsea memang dari transfernya dan dari bagaimana mereka bermain di menjelang akhir musim lalu, itu soul-nya juga udah enggak ada, Ji. Iya. Itulah makanya pelatihnya nggak punya soul, pemainnya nggak punya soul, manajemennya nggak punya soul, semuanya goblok. Tiga-tiganya ini menurut gua nggak punya kayak blueprint grand design. Sebenarnya lo mau kemana arahnya sih? Itu sepakat. Lo mau bangun tim banyak pemain muda, tapi lo kan tetap butuh bimbingan dari pemain pengalaman, pemain senior. Dan musim ini dibuang semua lo, kecuali Thiago Silva sama siapa lagi gue lupa. Thiago Silva, Reece James masih ada, Kovacic udah keluar. Udah hampir nggak ada. Sterling juga sebenarnya menurut gue bukan pemain yang punya DNA Chelsea. Dia kan juga baru datengin dari City tahun lalu kan. Itu mah kutu loncat, dia mah nggak punya DNA manapun. Jadi artinya tinggal tunggu ke MU aja kan lengkap tuh Chelsea. City. Jangan, nggak usah. Tangannya T-Rex, nggak boleh. Tangannya kalau lagi gini. Yang lagi dikejar ini, apa namanya, Bambang Praja. Bencong dong. Nah ini kalau ngelihat Chelsea menurut lo seberapa bisa dia naik musim ini? Itu dia tergantung. Dari peringkat 12, paling peringkat 10, peringkat 9. Benar. 13 kayaknya malah turun kalau feeling gue. Tergantung kan mereka pramusim juga baru menang lawan Wrexham tuh 5-0. Lawan timnya Deadpool ya kan. Itu juga belum terlihat nih apa namanya poros permainannya. Core inti permainannya tuh mau ditaruh di mana, dan memang Chelsea yang musim lalu selain memang bermain yang enggak ada soul-nya, kita nggak ngelihat bagaimana Chelsea itu bermain kayak Chelsea yang sebelumnya pernah ada gitu. Nggak ada nyawa sepak bola yang dia mainkan. Oke, dia masukin Gallagher misalnya. Dia mencoba mengorbitkan pemain muda kan di situ kan, dia masukin Gallagher. Kayak bintang bokep sih Gallagher tuh. Bener lagi mukanya. Sama itu kalau mahalan berdua cocok itu. Iya bener. Itu kalau sama Haaland berdua mukanya pas banget kayak gitu-gitu tuh. Bener. Iya kan? Bahkan siapa? Fofana ya? Fofana nggak berkembang ternyata setelah. Karena Fofana itu harus dijadikan trio. Apa aja tuh? Ada Wesley Fofana, ada David Fofana. Dia nggak beli satu lagi, Seko Fofana. Dia beli 3, mereka akan fusion bertiga jadi poros dari pertahanan sampai depan. Ya kan? Bener. Karena kan Seko Fofana tengah striker. David Fofana striker. Wesley Fofana back. Sayang mereka nggak beli, karena Fofana butuh bertiga. Kalau cuma tinggal satu, mereka kekuatannya hilang. Itu jadi tim keluarga aja sekalian makanya. Kalau begitu, kayaknya Chelsea belum terlalu terlihat, dan memang kalau misalnya pun naik, harusnya manajemen mereka juga bebenah dari bagaimana masukin Poch ini ke nyawanya Chelsea dulu, karena kan dia dari rival. Oke lah, memang Mourinho juga melakukan itu ketika dari Chelsea ke MU, gitu kan. Dan tapi ini kan Spurs ke Chelsea gitu loh, yang mana rivalitasnya jauh lebih keras, kayak tiap kali mereka ketemu. Bahkan kan dulu Frank Lampard dia punya kata-kata, kalau saya kalah dari Tottenham Hotspur itu akan dibikinin film. Itu berarti dibikinin film orang kalah mulu. Itulah, tapi itulah gua nggak bakal belum naik ya kalau menurut karena kalau sebenarnya dia pengen membangun era jangka panjang, investasi jangka panjang, bersabar. Tapi bodong. Nah, kemarin Potter sebenarnya kayaknya pengen dicoba seperti itu tahun lalu. Tapi kan buktinya nggak nyampe satu musim dipecat. Bener. Dan gue nggak yakin Pochettino juga sanggup semusim. Ya mentok semusim dipecat, karena Pochettino belum pernah menangani tim yang memang langsung instan, langsung jadi jago. Dia butuh berapa tahun dulu untuk bisa mendeliver. Itu pun juga tim dengan less pressure kan. Soton misalnya. Bener. Soton dia ngebangun pemain bagus dijual. Tapi kan Sotonnya cuma di situ-situ aja, tim papan tengah, mediocre ke bawah. Spurs juga dia butuh beberapa tahun untuk akhirnya bisa bersaing di papan atas, tapi nggak pernah juara juga. Artinya dia butuh waktu, butuh kesabaran, dan pastinya harus minim pressure. Nah di Chelsea lo tau lah, tapi kayak Todd Boehly tuh nggak ngerti bola deh. Emang enggak sih, kayaknya dia ngerti bisnis. Dia ngertinya bedanya sama Roman Abramovich, dia adalah pebisnis yang ngerti bola. Ya, sedikit banyak dia ngerti bola gitu. Dia cinta bola juga. Dia cinta bola, dia tahu. Bahkan kan ketika Rusia terpilih jadi Piala Dunia 2018, Roman kan punya andil di situ. Iya. Karena dia nggak butuh ngerti bola, karena dia adalah bully.
Bola dan bully. Mereka Nyambung berseterunan. Benar. Yeah. Itu yang bikin gue nggak yakin gimana Chelsea bisa berprogres dengan baik karena rekrutannya juga belum terlihat. Dia oke lah, dia datengin siapa? Nicholas Jackson. Terus juga di apa? Yang di Leipzig. Ya si Nkunku. Christopher Nkunku. Nkunku. Top scorer Bundesliga yang cuma nyetak 16 gol. 16 gol. Iya, lo bayangin 16 gol jadi top scorer. Artinya kan itu levelnya Bundesliga hancur banget tahun lalu. Kata-katanya udah coachy banget. Bener tapi tapi itu teman-teman lo dari itu marah nggak dari Spieltag yang itu? Oh, yang Reza dan kawan-kawan. Karena mau nganggap remeh Bundesliga. Tapi menurut gue Bundesliga tahun lalu hancur banget sih. Nah, kalau ini mungkin gue sepakat tapi agak sedikit berseberangan. Karena memang gini Ji, mereka cuma 18 tim. Ya. Dan Munchen itu ibarat kalau di komplek dia adalah orang yang rumahnya nggak boleh lebih bagus daripada tetangga-tetangganya. Itu yang membuat mereka itu selalu nyuri pemain itu udah puluhan tahun kan. Itu udah puluhan tahun. Makanya kenapa Christopher Nkunku ini kita ketawain karena memang itu nggak bisa jadi indikator dia bisa fight di Premier League juga kan. Itu maksud gua, itu nggak bisa. Kita lihat Timo Werner begitu perkasa bersama Leipzig di Chelsea cuma jadi bahan bulian doang. Balik lagi ke Leipzig lagi jago lagi. Berarti kan emang nggak segampang itu lo tolak ukur di Bundesliga jago, otomatis jago di Premier League. Iya, tapi kayaknya top 5 league European top 5 league memang kayak gitu sih menurut gua. Iya. Ya maksudnya Cristiano Ronaldo ya one of a kind aja dan itu kan di masa prime-nya dia kan. Ibra gitu ya, Ibra juga bisa. Ibra juga gitu. Kata kalau Ibra waktu itu nggak lututnya nggak kenapa-napa lah. Itu beda cerita. Nggak perlu beli Lukaku ya. Itu dia nyambung. Oke, kalau dari MU sedikit. Ini MU udah ngebangun, kayaknya dia lagi mau ngebangun poros tulang punggung. Onana. Kan tahun lalu udah ada Lisandro Martinez. Kebetulan yang ngebahas MU kan poros juga. Ya, punya temanku Abang Fuad. Kemarin baru main bola bareng di main juga? Main. Oh iya. Oh parah banget gue gak pernah diajak. Tapi biarin aja, Rafli emang kayaknya udah tendensi sama gue gak pernah diajak. Dia suka main sama gue hari Sabtu pagi di Bedebak kan, bareng timnya Bang Fuad juga kan. Bener, bareng Bang Fuad. Nah tapi kalau ngomongin MU ini udah membangun Mount musim ini, Onana karena tahun lalu udah dapetin back juga, Casemiro, artinya satu garis lurus itu udah ditarik, udah hampir dapat semua. Kurang striker. Benar. Menurut lo kurang apa lagi nih MU? Kurang ini sih, kurang sedekah sih, makanya kalah mulu. kurang berbuat baik kan kayaknya. Tim setan merah, masih setan terus sedekah. Setan Devil's Advocate ada loh. Oh iya, ada setan yang bisa memberikan jalan untuk kebaikan dan hal-hal yang lebih baik gitu. Iya. Tapi maksud gue gini, emang kunyuk emang ini. Oke, striker ya. Bukan kunyuk dong, munyuk. Munyuk ya. Weghorst itu adalah salah satu pemain yang memang kalau misalnya itu ibarat kayak ini, lu pernah minjemin barang ke temen lu nggak? Pernah. Nah itu tuh barang lu nggak harapin dia balik. Ya. Itu Weghorst tuh kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya. Oh ya berarti barang yang udah kayaknya udah nggak kepake banget atau udah agak sebenarnya udah agak kurang udah usang gitu. Cuman ini orang ngeliatnya masih bisa dipakai nih Iya, gitu. Tapi lu misalnya temen lu nggak balikin tuh barang, ya udah nggak apa-apa. Pakai aja, ambil aja gitu. Nah gue berharap Martial pun juga begitu. Nggak ada yang mau ngambil masalahnya Martial. Tapi Martial tuh kenapa ya? Kenapa dia mengalami penurunan performa ya? Padahal kan ketika dia datang dari AS Monaco kan dia dapat Golden Boy kan waktu itu kan. Skillnya bagus, punya kecepatan, tapi nggak cocok aja menurut gua sama game main MU karena MU sepak bola modern pun juga mengajarkan sekarang semua pemain udah harus ikut membantu pertahanan, ikut turun jemput bola juga, dan lo harus berlari terus lebih banyak daripada sepak bola zaman dulu. Bener. Yang kayak kita tahu Balotelli misalkan nggak pernah lari untuk ke belakang, jalan kaki pun juga masih oke. Sepak bola modern udah nggak bisa begitu lagi. Pep Guardiola misalkan nggak mungkin dia ngeliat ada pemain yang jalan kaki nggak dimarah-marahin. Kevin De Bruyne aja diteriak-teriakin walaupun pada akhirnya mereka berantem di lapangan kan. Tapi menurut gue itulah etos kerja Martial ini udah gak ketolong lagi, dan sempat menular gue ngeliat ke Rashford, sempat ke Pogba juga jalan kaki. Pogba joget doang. Iya jalan kaki, Lingard jalan kaki, dan gue Sancho juga sekarang kayaknya udah mulai agak-agak males juga. Anthony muter-muter bola. Anthony cuma muter-muter bola kayak sirkus. Nah ini menurut gue susah gitu karena Casemiro pun tahun lalu sebenarnya datengin menurut gue bukan master plan-nya Ten Hag kan. Dia diidekan oleh Murtoch dan Arnold untuk bisa menggantikan Frenkie de Jong yang memang diincar oleh Ten Hag. Dan menurut gue gaya mainnya Casemiro beda banget kalau misalkan Frenkie de Jong yang masuk. Secara gaya main ya. Dan akhirnya ya ini game plan-nya Ten Hag belum kelihatan banget karena Casemiro bukan tipikal pemain yang bisa bawa bola dari belakang kayak model si
Frankie De Jong, tapi memang dia punya atribut lain yang mungkin Frankie De Jong juga nggak punya, nyetak gol misalnya. Frankie De Jong kan jarang nyetak gol. Casemiro juga dari sisi defense-nya juga lebih kuat, lebih lah, bagus, lebih ngotot. Tapi itu untuk dari gaya main nge-build up dari belakang, menurut gua kurang, karena dia di Madrid pun juga lebih sering direct counter attack cepet kan, bukan yang build up dari belakang yang sabar gitu. MU kehilangan pemain kayak Darren Fletcher dulu ya, yang multifungsi gitu. Betul. Dan gue berharapnya tadi Declan Rice juga sempat berharap banget Declan Rice masuk, tapi ya lo tau lah kan MU kemarin bahkan kena FFP harus bayar berapa, 500.000 500-an ya 500-an kan ya, lebih kecil lah daripada si Barcelona yang kena lebih gede kan. Dan gue belum lihat MU menjadi kontender untuk juara, tapi kalau bisa bersaing di 4 besar lagi, terus juga bisa mendapatkan trofi lebih dari 1, misalkan FA Cup atau misalkan dua-duanya si Carabao juga diambil, menurut gua one step ahead lagi, ada progress lagi dari musim lalu. Benar, karena kalau kita lihat dari line up yang dari squad yang udah dibentuk sama Erik ten Hag nih di musim ini kan, dia tahu kebutuhan tim itu butuh pemain yang bisa fleksibel di final third, makanya dia masukin Mason Mount. Ya kan, dia masukin Mason Mount, tapi memang miss-nya itu di striker yang sampai saat ini belum terlihat, karena gua aja kalau main PS gua lebih senang masang Rashford tuh di kiri karena dia punya kecepatan. Betul. Dia punya kecepatan, Anthony di sini. Jadi MU yang dulunya selalu punya nomor 9 tuh nggak ada nyawanya di Weghorst gitu loh. Meskipun ketika Weghorst mencoba jadi striker yang nge-press back-nya ke belakang, lumayan berfungsi sih, tapi kan fungsi striker nggak cuma itu doang. Betul. Tugas utamanya golin. Betul, pada akhirnya ya beda cerita kalau pada akhirnya Weghorst bisa memberikan deliver banyak key chances atau key passes dan juga assist untuk Rashford atau Anthony. Nyatanya kan enggak juga gitu. Bolanya dari Bruno pas dari belakang, atau bahkan bagaimana Casemiro motong bola sebelum masuk ke back tuh kan. Karena kan dia tahu kalau bolanya ke back gol. Dan kemarin itu kan dia udah udah 2 kali ya. 2 kali ya? 2 kali. Musim, dan besok tanggal 23 lawan Arsenal nih, seru nih. Iya, yang di Amerika ya. Amerika. Jadi ini akan, menurut gua akan melihat sebagaimana, bukan tolak ukur, tapi melihat bagaimana match fitness dari para pemain baru, termasuk pemain yang dipinjamkan tahun lalu dan juga pemain muda. Karena gua berharap kemarin kayak si Emran menurut gua menjanjikan, walaupun mungkin Kobbie Mainoo juga. Kobbie Mainoo itu yang akhirnya nemenin Casemiro di Gua merasa Kobbie Mainoo oke lah untuk dikasih kesempatan lebih banyak setelah tahun lalu Garnacho menjadi reguler. Tapi itu benar, gua striker masih belum melihat siapa yang bisa mengisi posisi itu. Dan dengan persaingan yang ada di Premier League sekarang, di mana Erling Haaland ada di City, terus juga Liverpool masih punya Mohamed Salah sama Darwin Núñez, terus Arsenal masih punya Gabriel Martinelli sama Gabriel Jesus, ada Saka juga. Ditambah nggak tahu ya Tottenham masih memegang Harry Kane atau enggak, yang bakal cabut ke Bayern kan. MU doang yang nggak punya striker yang bisa compete sama pemain-pemain yang tadi gue sebutin itu. Karena kalau misalnya mau ada di level yang sama, setidaknya lu juga punya senjata yang sama gitu loh. Ya, lo melihat berarti akhirnya MU posisinya paling berapa? 3, 4? 2 bisa? 2, gue 2. Cukup optimis ya? Gue 2 ini. Karena kalau kita berkaca dari apa yang pernah dilakukan sama Mourinho di tahun 2018, sebenarnya skuadnya juga sama aja. Nggak terlalu beda jauh dengan apa keadaan yang sekarang, ya nggak sih? Iya sih, iya. Waktu itu kan tengahnya ke MU cuma ngandelin Michael Carrick sama Daley Blind bahkan yang main di gelandang bertahan. Iya. Akhirnya, tapi itu ada Ibra yang lebih decisive di depan gawang kan. Ada Lukaku yang nggak ada gunanya. Bisa peringkat 2 waktu itu. Oke lah, dari MU kita pindah kok sedikit aja. Kalau lo dari tim Premier League lain yang menurut lo cukup mengejutkan transfer siapa? Kalau gue mungkin Tonali. Gue kaget, bukan dari kualitasnya, tapi gue melihat dengan harganya, berani Newcastle investasi buat pemain Italia, DMF pula dengan harga segitu. Berarti ya gue nggak tahu, karena memang gaya mainan Newcastle kan kemarin cukup physical, kontaknya cukup erat, defense-nya cukup kuat, dan juga counter mungkin Tonali cocok. Dan nggak heran sih gue akhirnya Newcastle berani mengeluarkan uang sebesar itu untuk pemain yang karakteristiknya cocok tuh game main mereka. Dan kayaknya Eddie Howe juga memang udah tahu kebutuhan timnya buat bisa bersaing sama tim yang udah mapan tadi tuh. Karena kan dia masuk ke top 4 kemarin juga caranya dia bisa main konsisten terus di pertandingan yang memang harus menang gitu. Must win game dia menang. Dan atau nahan imbang bahkan nahan imbang. Sebenarnya kan kuncinya di Premier League itu kan ketika ada must win game lu menang. Iya. Jangan malah kalah. Dan Arsenal nggak bisa melakukan itu. Dan Arsenal ketika must win game-nya lawan City malah dibantai. Dan sebenarnya bukan cuma City sih, karena ada yang ada beberapa pertandingan terakhir. Apalagi kan yang dia bawa jam tuh itu. Iya, dan termasuk lawan
lawan Southampton, lawan West Ham mereka kejungkir, makanya Declan Rice juga akhirnya diambil juga kan, dan akhirnya itu. Kalau siapa selain Tonali? Ada nggak? Aston Villa ketika dia datengin siapa namanya? Paul Torres. Iya, Paul Torres. Juga keren sih itu. Karena tapi Unai Emery tahun lalu keren sih menurut gua. Unai Emery keren. Mau Aston Villa bisa berada di peringkat situ menurut gua bagus. Dan ketika masyarakat Birmingham itu dinilai lebay berpesta karena dia lolos ke UEFA Conference League, menurut banyak yang benci, aneh banget maksud gue. Emang itu levelnya dia gitu kan, udah sekian lama Aston Villa nggak ada di Conference League. Ketika Unai bisa, karena kan Unai ngerapihin apa yang udah diberantakin sama Stevie. Emang Stevie main nggak juara jadi pelatih. Oh juara, sorry di Rangers. sorry tenang, tetap saya kasih kredit. Tapi itu maksud gua ketika Aston Villa ini berprogres, dia tahu kebutuhan timnya. Karena depannya udah oke. Ada Oli Watkins, Leon Bailey juga ternyata masuk ke tim. Emiliano Buendia juga jago. Tinggal kalau dia mau bersaing di Eropa, dia berkaca dari West Ham. Defense line-nya harus kuat. Dimasukin Paul Torres gitu. Keren sih, Paul Torres juga sempat diincar MU juga kan dulu kan, tapi ya itulah dari sisi harga dan segala macam itu nggak cocok. Nah dari transfer kita ngomongin menarik nih, karena di era modern sepak bola sekarang, mungkin orang dulu banyak yang udah mulai melupakan era striker predator ya. Nomor 9, karakter di kotak penalti tajam dan lain-lain, dengan adanya dulu tim Barcelona, kemudian berubah ke City, pokoknya dari turunannya Barcelona Pep Guardiola sampai 10 tahun berikutnya Spanyol juara juga, orang mulai melihat striker udah nggak begitu penting lagi, semua orang bisa jadi striker istilahnya, makanya ada istilah false nine dan lain-lain. Nah menurut gua ini menarik karena striker sekarang justru lagi seksi lagi. Harry Kane, Osimhen walaupun gak akan dilepas dengan 150 juta. Itu gila banget, men. Ya kan? Mbappe bukanlah striker nomor 9, tapi dia komplit banget, bisa ditaruh di nomor 9 menurut gue untuk gantiin kayak model Benzema di Perancis juga. Dan juga sekarang Benzema aja dia. Mbappe itu kayak Boas Solosa ketika ini prime-nya. Dia adalah striker yang ditaruh di kiri bagus, di kanan bagus, di depan bagus. Itu makanya komplit striker. One of a kind juga dia. Benar. Dan satu lagi ada siapa tadi ya? Harry Kane udah kita sebut, Mbappe udah kita sebut, Osimhen udah kita sebut. Udah sih paling yang top-topnya itu ya, paling yang di layer kedua. Karena Erling kan stay kan. Ya, paling sayang menurutku Julian Alvarez punya potensi ada di situ, tapi dia nggak mau perpanjang, nggak mau pindah. Dia udah bilang dia mau stay di City walaupun cuman jadi rotasinya Haaland. Tapi menurut gue musim depan pun dia punya peluang besar untuk main lebih banyak, karena kalau dia nggak beli pemain sayap, si Alvarez tuh bisa bermain di posisi agak melebar sedikit, di belakang striker pun juga bisa. Dan menurut gue menarik variasi Alvarez sama Haaland, karena tahun lalu ketika dia masuk Haaland juga masih ada menjadi double striker, menurut gue tetap bisa jalan sistemnya. Bener. Dan ini menurut gue striker sekarang sangat seksi, karena susah nyari striker yang bisa mengikuti zaman, like-nya Harry Kane bisa jemput bola, bisa jadi assist juga, ya kan. Osimhen pun juga rajin jemput bola juga. Itu yang bikin Son jadi top skor. Ketika Harry Kane dia tahu timing dia nggak harus duel bola di depan, dia tembokin, Son yang maju gitu kan. Nah lo melihat dari kemungkinan transfer ini kan ada soal Mbappe nih. Mbappe, lu gimana melihat nasibnya dia? Karena kemarin gue udah lihat dia udah latihan lagi, udah mau pre-season, udah salaman-salaman sama si Nasir. Padahal 2 minggu sebelumnya Nasir baru ngancem ultimatum, lo perpanjang kontrak atau gua pecatin pemain-pemain PSG lain, ya kan. Ini tim diktator banget sumpah. Kalau lu tahu beritanya, gua baca di ESPN FC atau di mana gitu. Dusan Vlahovic ini kan mau dilepas sama Juventus ya. Ya, miskin. Ya kan? Miskin kan. Makanya, dan Dusan ini kan sempat bikin gara-gara keributan Serbia Kosovo itu kan tinggi tensinya. Dan Perancis salah satu negara yang waktu itu mengakui kemerdekaannya Kosovo. Ketika dia dirumorkan mau pindah ke PSG, sama supporternya tangannya tuh mau dipotong, men. Ya, tiga jarinya tuh mau dipotong, serem banget. Nah ini yang akhirnya PSG jadi menarik nih, kalau Vlahovic ini sebenarnya mau dijual kemana kan? Iya. Karena kalau secara uang kan katanya 60 sampai 80 juta, nggak banyak tim-tim yang bisa ngangkut itu. Katanya isunya kan antara PSG atau Chelsea, tapi Chelsea belum kelihatan ada woro-woro untuk mengejar seorang Vlahovic. Dan gue khawatir kalau bener pernyataan partner gue, Coach Justin, kalau Vlahovic ke Arsenal ngeri sih, Arsenal ngeri banget. Lengkap banget itu semua. Karena akhirnya ada satu missing piece yang hilang dari Arsenal dalam beberapa tahun adalah sosok kayak Thierry Henry atau Robin van Persie-nya dulu. Karena Vlahovic kan number 9 striker gitu kan. Ya kayak Haaland di City lah. Missing puzzle mereka untuk menjadi juara Liga Champions ya. Itu dia, ternyata Erling Haaland. Tapi kalau Mbappe ini kayaknya tinggal
ini kalau menurut gua ya, ini tuh kayak drama yang dibuat-buat gitu, kayak tinggal datang nih. Karena gini, bagaimanapun dan sampai kapanpun Real Madrid itu tetap seksi, Ji. Iya sih. Real Madrid itu tetap seksi. Gue bukannya mengesampingkan PSG atau gimana, tapi gimana cara Mbappe ini biar semakin diakui sebagai the greatest of all time-nya di jilid 2 ini adalah dengan dia mencoba menggeser legasinya Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Dan kan cocok loginya kan ketika dulu siapa namanya Ronaldo gigi kelinci, Ronaldo D5 pindah, ya kan? Itu kan nomor 9 di Real Madrid kosong. Ronaldo juga dulu bilang, gue gak akan cabut, gue stay di MU. Apaan? Akhirnya cabut juga dan akhirnya pakai nomor 9. Sekarang Karim Benzema udah cabut, nomor 9 kosong. Nah, itu yang emang mungkin buat cocok loginya di situ. Karena emang sebenarnya kan Mbappe udah bilang mau ke Madrid sebenarnya dari tahun lalu ke Perez. Cuman Pereznya kegocek. Ternyata Mbappe-nya perpanjang kontrak lagi sampai 2024. Tapi musim depan kan berarti tapi Nasir munculinnya 2025 karena kan dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi kan. Tapi ternyata Mbappe-nya nolak, nggak mau perpanjang kontrak 2025. Tapi ini gue menarik nih, pada akhirnya Mbappe bisa membuat PSG terpojok seperti ini kualitas nggak main-main dari seorang Gen Z ya. Iya makanya. Nggak sih, maknya menurut gue jago negosiasinya, bisa membuat PSG yang bisnismen sangat. Iya, Nasser Al-Khelaifi kan di backing Timur Tengah itu. Kok bisa lo kegocek sesuai channel kita, bisa kegocek sama Mbappe dan akhirnya situasinya mereka bisa melepas Mbappe secara gratis tahun depan kan. Itu dia, apalagi kalau misalnya memang tapi wah gitu gila banget sih kalau misalnya memang Mbappe bisa pindah kemanapun dengan gratis ya, dengan Bosman dengan perjanjian Bosman. Itu jadi salah satu transfer Indo paling gokil sepanjang sejarah karena Kylian mau nggak mau dia adalah juara dunia, dia bisa bawa Prancis back to back ke final Piala Dunia, usianya lagi prime. Kalau memang pindahnya ke Madrid, ini bakal jadi penyesalan terbesarnya PSG menurut gua. Bakal jadi penyesalan terbesar PSG dan bakal jadi keuntungan buat Real Madrid yang selama ini buat datengin pemain bintang. Mereka harus ngerogoh kocek dalam-dalam banget. Arda Güler aja 24 juta euro kan, investasi itu maksud jangka gua. panjang. Tapi gini, investasi jangka panjangnya Real Madrid itu kebanyakan hancur semua. Martin Odegaard waktu itu. Akhirnya harus dipinjemin ke Heerenveen sebelum akhirnya diselamatin sama Mikel Arteta kan untuk main di Arsenal. Terus waktu itu tapi sempat lumayan lah di Sociedad. Sociedad dia iya. mulai revival karirnya di situ kan. Itu kan setelah dari Heerenveen. Setelah dari Heerenveen dia balik ke Sociedad gitu, terus juga Real Madrid yang orang Dominika siapa namanya? Mariano Diaz nomor 7 Lord Diaz. Itu kan juga akhirnya beberapa investasi jangka panjang Real Madrid yang ada Takefusa Kubo juga akhirnya kemana sekarang gitu kan. Nah sekarang Arda Güler masuk nih. Suka garuk-garuk gak dia? Güler enggak ya? Iya lagi bener itu arahnya ke situ dong. Udah bahaya. Arda Güler terus Jude Bellingham bagus. Nggak lengkap kalau misalnya nggak ada Kylian Mbappe di situ. Dan kayaknya kalau misalnya Mbappe nih akal sehatnya ada ya, nggak cuma duit doang. Dia tahu dengan adanya Güler, adanya Bellingham, terus di belakang juga punya Alaba, yang muda lagi siapa ya? Ada Militao. Nggak ada Militao, udah tua-tua semua ya. Tapi maksudnya 3 pemain itu kan bakal jadi legasinya barunya Real Madrid gitu. Ya, gue justru yang pengen gue lihat adalah bagaimana trio barunya di Madrid ini bisa works nggak? Karena Toni Kroos sama Modric menurut gue udah lewat, harusnya udah lewat lah. Walaupun masih eksepsional ya ngeliat bagaimana Modric di Piala Dunia kemarin, tapi musim lalu dan di Madrid pun udah turun banget. UEFA Nations League ke final. Kroasia. Tapi emang di tahun lalu di Madrid menurut gue udah downgrade banget, udah secara rotasi, stamina-nya udah nggak sekuat itu lagi, nggak konsisten lagi. Tapi Tchouaméni dia juga beli 80 juta, hampir 100 juta, belum konsisten juga, bahkan sering jadi cadangan juga. Valverde menurut gue juga posisinya jadi bingung, kadang-kadang di kanan sayap, kadang-kadang jadi gelandang kanan. Ini belum kelihatan nih chemistry-nya dari gelandang antara Camavinga pun juga kadang jadi bek kiri, kadang jadi gelandang. Ketika jadi gelandang malah nggak begitu bagus, jadi bek kiri malah lebih bagus. Nah pengen tahu gue siapa trio komposisi yang nanti buat masa depannya, apakah Tchouaméni, Bellingham sama Camavinga atau Bellingham, Valverde sama Camavinga. Itu yang masih gue belum tahu. Iya bener. Apalagi kan mereka masih punya siapa namanya Brazil? Siapa? Vini di depan. sama Rodrigo kan. Mereka juga masih punya itu. Jadi memang misterius banget gimana konsep Real Madrid ini bisa menjadi penguasa
Eropa dengan pemain-pemain mudanya karena kalau memang ini terjadi, ini kayaknya Galactico termudanya Real Madrid. Karena kan biasanya kan coba deh yang 2009. Kakak tuh udah prime usianya, udah late 20, dia udah mau masuk ke 30. Ronaldo oke lah waktu itu 23. Gitu kan. Alvaro Arbeloa juga udah nyaris 30. Raul Albiol udah nyaris 30. Xabi Alonso udah 30. Jadi Benzema juga udah 24 25 lah waktu itu. Tapi kan maksudnya secara usia itu mereka udah dalam kondisi di mana mereka datang siap main. Nah, pemain-pemain ini mungkin memang Jude juga udah ditempa di timnas Inggris, udah main di Dortmund meskipun nyaris juara ya, nggak juara-juara gitu. Arda Güler ditempa di Fenerbahce. Tapi ini kan mereka belum padu sebagai satu kesatuan pemain yang memang dilabelkan sebagai pemain bintang gitu loh. Tapi jadi kayak bintang nanggung gitu, Ji. Tapi itulah makanya gue melihat agak berat nih Madrid juga transisinya, walaupun ya La Liga sekarang cuma 2 tim itu ya, Barcelona sama Real Madrid. Itu Klasiko nggak boleh ada, itu aneh banget sih. Itu apa lagi? Sementara Barca pun juga cukup smart transfer ya, gratisan semua walaupun murah-murah juga, ada si Gundogan, Inigo Martinez sama lagi siapa kan Oriol Romeu. Walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi ya untuk gaya mainnya cocok, dan tahun lalu mereka nggak main bagus tapi juara. Menurut gua pukulan telak juga buat Madrid tahun lalu. Bener. Di saat mereka lagi abis juara Liga Champions tahun sebelumnya, kok di tahun berikutnya mereka bisa downgrade itu kan. Downgrade itu, dan akhirnya mereka harus kehilangan gelar di tengah lawan yang memang secara kualitas permainan jauh banget dari kata Barcelona yang biasa kita tonton gitu. Bahkan menurut gue ya dengan narik Oriol Romeu ini kan dulunya dari La Masia kan. Dari La Masia, terus dia pindah ke Chelsea, terus pindah kemana-mana. Saya ditarik lagi. Ini kan juga udah jadi satu lampu kuning menurut gua bagi Barcelona. Loh, kemana nih produk-produk La Masia? Oke, ada Lamine Yamal kan yang baru itu kan. Ya karena miskin kan. Jadi ya semuanya dicoba dengan harga seefisien mungkin. Mereka sempat mencoba juga tahun lalu ada Mat Traore tapi gagal total. Iya. Terus yang gratis gagal, yang mahal Ferran Torres juga gagal. Eric Garcia ya nggak mahal gratis juga. Itu tapi gagal agennya juga. Ferran Torres untung banget sih. Anjir, masarin pemain ini ambil dah. Emang agak ajaib sih Barcelona ngeluarin duit buat Ferran Torres, ujung-ujungnya juga cuma jadi pelapis doang ya. Dia tuh kayaknya dia mau prospek Julian Alvarez, cuma kayak salah nulis. Sebelakangnya SS juga. Sempet kan ditawarin kan Julian Alvarez ke Barcelona, tapi dia nggak mau waktu itu kan. Ayo udah Ferran Torres deh gitu. Nah, kalau soal striker nih menarik karena ada 2 nama lagi. Harry Kane tadi lu juga sempat bahas juga. Munchen apa enggak, dan juga Lukaku yang dibuang di sana dan di sini. Harry Kane ini kan kita tahu bertahun-tahun lalu sempat mau ke City juga, sempat diisukan ke MU juga. Tapi kita tahu si Daniel Levy-nya sangat keras banget, tarik ulurnya udah kayak Levy ya. Si botak itu kan? Ya, karena dia mirip-mirip sama si itunya Napoli lah, Di Laurentiis alot banget kalau soal negotiation. Untuk kecuali lu mau ngeluarin uang banyak dalam hak yang nggak masuk akal kayak Higuain dulu. Dibeli dari Napoli dengan harga yang sangat gila. Lupa banget gue ada Higuain. Ya kan, terus juga ini Osimhen ditargetin 150 juta. Mana yang mau beli? Lo mau ngeliat striker baru tajam ya, sebelumnya di Ligue 1 lumayan lah di Ligue 1 ya. Cuman belum ada di level 150 juta menurut gua. Dan sekarang ada sosoknya Harry Kane yang menurut gua 100 juta buat Harry Kane yang 29 menuju 30 tahun. Menurut gua worth it, tapi Bayern Munchen bukanlah tim yang terkenal jor-joran untuk beli satu pemain, apalagi yang usianya sudah 30 tahun. Betul. Karena terakhir dia beli pemain termahal tuh Lucas Hernandez 40 juta, itu pun dengan usia yang masih jangka panjang. Kemarin baru dilepas 40 juta, masih dijual setengah harga. Harry Kane 3 tahun lagi, 2 tahun lagi harganya nggak akan segitu. Jadi menurut gua secara bisnis gambling besar buat Bayern yang terkenal sangat perhitungan banget untuk soal uang, pengeluaran besar, dan makanya gua sedikit meragukan Kane akan dilepas sama Levy, kecuali Bayern berani bayar 120 juta lah. Iya, apalagi kan tim kayak Bayern Munchen yang udah punya terah tuh buat datengin pemain secara secara jor-joran gitu kan, pasti mereka juga jaga gengsi supporternya kan. Meskipun mereka baru aja konflik dengan memecat si Oliver Kahn ya, itu bisa bareng banget. Salihamidzic ya. Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn dipecat Bayern, Paolo Maldini dipecat sama AC Milan. Tuh bisa barengan gitu, beritanya lucu banget anjir. Ya, itu kalau menurut lo berapa persen chance kemungkinannya Kane ke Munchen? Kecil banget, karena kayaknya tim seperti Munchen itu buat datengin pemain dengan label star ya, apalagi bukan dari Jerman gitu.
dengan menggelontorkan dana sebanyak itu, mereka lebih milih untuk sekarang strikernya Munchen berarti tinggal siapa? Oh, Sadio Mane kan. Choupo-Moting, jangan lupa. Erik, iya anjir ada Erik Maxim Choupo-Moting, bener itu aneh banget ada orang itu. Dan ya memang mungkin ketika dia memasukkan Harry Kane ke dalam squadnya itu jadi lebih tajam kan, karena pasti Mane akan balik ke posisi aslinya di left winger ya, left winger atau right winger. Tapi itu kayaknya akan jadi sesuatu yang aneh karena kayak di dalam sepak bola tuh ada culture-nya sendiri gitu loh, Ci. Di mana kayaknya nggak mungkin gitu loh ada tim dengan rentetan sejarah sebesar Munchen dengan akademinya yang bagus gitu dan dia biasa ngambil pemain dari kayaknya lebih mungkin Timo Werner yang tiba-tiba datang ke situ dibandingkan Harry Kane gitu atau loh maksud ini gua. Fulkrug kemarin Atau juga top skor juga kemarin di Bundesliga kan. Iya bisa lebih mungkin siapa namanya Moukoko gitu Youssoufa Moukoko daripada Harry Kane. Oke, kita sudah ada yang nelpon nih. Dan ini dia. Padahal episode pertama kita ya. Episode pertama kita. Kalau kalian juga mau nelpon kontak kita bisa langsung kontak ke nomor WA-nya LCUK atau Lecuk di 0811-1882-245. Ayo kita langsung sapa yang sudah menelpon. Ada siapa ini? Mana nih suaranya? Mana? Mau nanya apa? Mau ngobrol apa? Langit Musik. Terima? Belum. Ini kayaknya yang kita harus terima di sini ya? Kayaknya yang marah. Ada yang gerakin. Iya, ini dia. Sambil menunggu. Mana nih? Tapi kalau lihat sambil menunggu juga nih kan daripada kita emosi nungguin telepon ini berkunjung. Jangan-jangan Daniel Levy yang nelpon gara-gara kita Lukaku menurut lo gimana nih? Lucu banget dia bermain sebagai agen ganda untuk Inter dan Juventus, akhirnya ketahuan akhirnya diberhentiin sama Inter untuk negosiasinya. Di Juve pun fans Juve juga ada yang boykot jangan ke Juve. Chelsea pun juga udah membuang dia dari tur squad preseasonnya musim panas ini. Ini pemain mau kemana? Akhirnya Arab udah dia tolak. Apa ujung-ujungnya dia menjilat ludahnya dan menerima duit Arab? Jadi penjahat aja sih cocok. Ya salam. Ya ini. Halo, sudah tersambung di Gocek. Halo Cek. Oke. Dengan siapa? Di mana? Gua dengan Randy bang. Di Bintaro bang. Woi, Randy Bintaro. Fans apa Ren? Gua sektor 7. Bukan alamatnya. Cok. Fans klub apa maksudnya? Adalah. Iya. Adalah di sektor berapa? Nanti gua di ini. Gua lagi dengar podcast juga nih. Di sini. Nah, gua juga Gua sebagai orang yang merhatiin klub Serie A gue tuh bang, gue tuh yang pemerhati klub Serie A ya. Apalagi yang kayak sekarang drama-drama si Lakaka sama Cuadrado tuh kan ya. Terus AS Roma sih gacor ya, kayaknya dia mau ngebangun tim ini ya. Nah gue gimana ya, itu menurut lu tuh Lakaka tuh bakalan berlabuh ke klub mana tuh yang yang emang serius buat dapetin dia? Apa Juventus bener-bener emang menurut lu Juventus ini nggak bang? Juventus dia emang niat atau cuman pengen bikin Lakaka tuh nggak masuk di Serie A karena mereka takut apa gimana tuh? Menurut gua ini adalah impact dari Vlahovicnya nanti. Kalau emang Vlahovic bener dijual, menurut gua dia cukup serius. Kan kemarin kalau kita baca dari Romano, pembelian Lukaku atau negosiasi Lukaku ini tergantung seserius apa, tergantung Vlahovic dijual apa enggak. Karena Vlahovic ini kan tergantung PSG mau beli apa enggak, karena kan kemarin ketika Vlahovicnya udah negosiasi, udah mulai ada pembicaraan, tapi ternyata ada penolakan dari fans PSG. Nah kalau misalkan Vlahovic nggak jadi, Juventus kan miskin ya. Jadi nggak mungkin dia beli Lukaku dengan harga 40 juta karena kalau Vlahovic dilepas, kalau parah banget ya udah kecurangan itu ya plus Valencia, makanya. Terus ya lain-lain. Tapi kalau misalkan dia nggak jadi ngelepas Vlahovic, menurut gue dia nggak akan punya duit untuk beli Lukaku. Dan menurut gue berapa persen tuh Vlahovic bakalan pergi itu bang? Kira-kira lu tuh? Gue melihat kemungkinan di atas 50% lah, 60% lah. Tapi feeling gue kalau memang PSG nggak jadi, ada chance untuk ke Chelsea atau Arsenal yang memang punya duit untuk nebus harga segitu. Iya, karena yang bakalan ngisi si Lukaku atau bisa menurut gue. Bisa jadi. Kalau memang akhirnya manajemen bisa berdamai dan bisa memberikan keyakinan kepada fansnya bahwa ya mereka butuh nomor 9, nomor striker mereka yang memang untuk musim depan. Karena kalau nggak ada Vlahovic, siapa yang mau mereka majukan ke
strikernya kan. Ya pada akhirnya Juve mungkin fansnya pun harus legowo ya untuk bisa menerima Lukaku. Kalau enggak ya kecuali mereka punya alternatif lain ya, second listnya di mata mereka. Atau dijadiin kitman Lukaku kalau udah agak-agak buntu jadi kitman aja. Enggak ada fungsinya. Lo fans apa, Ren? Hah? Fans bola apa? Tim apa lo? Lo tim apa? Gua tim Inter, Bang. Wah, Interisti, pantas. Lo kenapa? Lo nggak suka Cuadrado datang? Gua kagak suka, Bang, berantem mulu kan dulu kan. Oh iya, kan kemarin terakhir Coppa Italia sama Handanovic kartu merah. Iya, Handanovic dia kartu merah yang ngapain dibawa kayak gitu ya. Takutnya kan dia musuh dalam selimut, Bang, tiba-tiba kan. Dia cederain pemain pas di latihan. Jadi anak dong kalau musuh dalam selimut. Makanya. Enggak, tapi menurut gua beda ya kalau Cuadrado ini adalah tipikal orang yang menurut gua totalitas di atas lapangan, profesional dan totalitas. Dia bisa menghasut pemain lawan, dia bisa bermain keras menghadapi pemain lawan. Tapi di luar lapangan dia respect. Setahu gua nggak pernah ngeliat ada dia ada berita negatif ngata-ngatain Inter, ngata-ngatain Milan, ngata-ngatain tim lain. Bahkan kemarin waktu Handanovic posting dia cabut dari Inter, ada like dari seorang Cuadrado dan juga ngasih komen legend kalau nggak salah. Artinya dia memang ketika bermain untuk timnya totalitas, dan menurut gue ini akhirnya dilihat sama Simone Inzaghi, wah nih orang ketika jadi lawan ngehe juga ya. Nah coba lu gue tarik, bisa nggak lu ngehe ini untuk bela tim gue, karena dia butuh juga untuk pelapisnya seorang Dumfries yang aktif dalam menyerang, tapi kita tahu bagus dan juga staminanya nggak sebagus itu kan, karena wingback Inter kan selalu biasanya di babak kedua sering diganti tuh, Dumfries diganti sama Belanova, atau misalkan Darmian maju ke wingback, di kirinya Di Marco juga suka diganti sama Gosens kan tahun lalu. Nah menurut gua Cuadrado tuh menurut gua penting untuk menggantikan Dumfries yang gua nggak yakin bisa main 90 menit tiap pertandingan. Iya, dan dirty player kayak Cuadrado tuh di sepak bola cepat kayak sekarang dibutuhin, karena untuk bisa menggoyahkan mental lawan itu tuh butuh gitu loh, pemain-pemain yang memang ditugaskan untuk merusak konsentrasi, apalagi pemain kunci tim lawan tuh dibutuhin gitu. Dan itu yang terjadi di tim-tim besar tuh pasti punya deh pemain-pemain kayak Cuadrado gitu. Dan akhirnya kan kalau lo bisa memancing itu ya terlepas dari lo bisa dulu bilang nggak profesional nggak fair play dan lain-lain, tapi kan itu part of strategi ya. Misalkan lo bisa memancing pemain lawan kartu merah kan, ya next matchnya bisa membuat pemain lawan itu nggak main di pertandingan berikutnya. Jadi menurut gua Cuadrado masih oke lah untuk bisa. Dan kemarin setahu gue fans Kurva North Inter udah sempat berdiskusi sesama fans Inter, dan mereka sudah berdamai atau bukan berdamai, sudah bisa menerima Cuadrado kita ambil. Iya, toh juga transfer antara Juventus dan Inter Milan itu kan bukan yang pertama kali gitu. Sering sebenarnya sering banget gitu loh. Iya. Tapi biasanya kadang nama-nama besar aja yang jadi apa? Kalau yang kayak klausul anti Juventus kayak gitu tuh, Bang, masih ada nggak sih itu, Bang? Gue dulu kan sering banget dengar tuh. Nggak ada sih. Pemain Inter dijual ke mana-mana gitu, nggak boleh dijual ke Juventus. Sebenarnya kalau kita lihat tuh udah banyak ada yang civil dan bilang dari Lucio, Hernandez, Asamoah. Kalau Asamoah dari Juve ke Inter. Dari Juve ke Inter, dari Inter ke Juve tuh Lucio, terus si Hernandez, siapa lagi tuh? Kalau di tahun sebelumnya kan era lebih tuanya lagi kan Cannavaro. Nah, gua nggak melihat ada itu ya. Kalau Pirlo via Milan dulu ya. Ya, Milan Inter pun juga jual beli pemain, tapi biasanya Inter lebih sering dapat yang sampahnya. Milan dapat yang bagusnya kan. Pirlo, Sidor. Kita dapatnya Giulimin Petrov, Omid Davala. Hakan Calhanoglu hitungannya gimana tuh? Hakan Calhanoglu ya oke lah ya. Masih oke lah Hakan Calhanoglu. Itu mungkin salah satu yang paling oke ya di antara pemain-pemain Milan lain yang datang ke Inter dengan sangat bodoh ya. Transfer bodong, sementara Milan dapat yang bagus-bagus terus dari Inter. Nah, ada pertanyaan lagi ya, Ren? Sekarang Ren, ada pertanyaan apa lagi? Apa ya, Bang ya? Gua kalau mungkin agak kita ke sisi Inggris sendiri ya, Bang ya. Gue tuh agak bingung nih, Bang. Mau tahu mungkin pendapat lu aja ya. Di Newcastle nih kan ya. Newcastle kan duit udah ada maksud gue kan. Ya nggak kalah lah maksud gue sama Chelsea sama City. Gue pun kalau nonton City itu bukan nonton City, Bang. Nonton duitnya. Gue nonton Haaland. Biar jadi orang kaya. Jadi kalau gue kenal nih orangnya nih, kayaknya siapa nih? Iya. Mirip orang yang gue kenal nih. Benar. Nonton City yang cuma lewat Haaland nanti gue kayak pernah denger siapa gitu. Iya, banyak, Bang. Adik gue pun nonton itu ya, nonton City itu ya.
kalau ada Haaland, kalau udah diganti Julian Alvarez nggak nonton lagi sih. Udah kayak gitu. Separah itu Karena ya. cuma pengen kayak mencain rekor Alan Shearer doang. Ya. Nah, ngikutin yang kayak gitu ya, ngikutin Bang, Instagramnya kayak aja kalau gitu gitu ya. Iya. Atau akun YouTube-nya. Kalau nontonnya Haaland doang mending nonton akun YouTube-nya gitu. Atau IG-nya. Iya, gue ada daya tarik tersendiri gitu maksud gue di Haaland tuh ya. Susuk. Terus Ada susuk yang balik lagi nih ke susuk bintang Newcastle bokep. nih, Bang. Anjir. Ada susuk Haaland pakai susuk. Iya, Terus iya. si ini Newcastle kan, kalau gue lihat kan Newcastle sama yang kayak di zamannya Alan Shearer gitu kan, duitnya lebih banyak sekarang ya Iya, kayaknya. iya, Jauh. Maksudnya nggak bisa sejaya waktu dia masih ada Alan Shearer dan sebagainya macam ya. Sebenarnya Juara menurut gua besar ini banget. masih proses on the making ya, karena kita tahu dalam sisi transisi dan gue juga cukup agak kaget sebenarnya, ternyata nggak terlalu jor-joran, cukup budget wise juga, dan juga mungkin karena pelatihnya Eddie Howe dari sisi pembeliannya juga main-mainnya masih sejauh ini masih ya mediocre juga kan. Tapi somehow mungkin harapnya pun juga mungkin gua rasa nggak nyangka, wah lumayan ternyata Eddie Howe aja bisa bawa ke 4 besar gitu kan. Gua pikir bakal cuma jadi transisi, habis itu kita pecat di tengah jalan, kita cari pelatih bagus, baru kita jor-joran. Tapi memang setelah gue baca-baca waktu itu dari Athletics, nggak segampang itu kalau untuk lu jor-joran. Even emang Premier League dapat minimal 100 jutaan ke atas setiap musimnya dari hak siar televisinya, tapi lu secara cash flow-nya kan nggak mungkin kelihatan di pembukuan. Loh, tiba-tiba lu bisa belanja 500 juta sementara lu pendapatannya cuma dari TVC hak siar doang, dari stadionnya nggak begitu besar, jersinya nggak terlalu besar. Kemudian juga intinya dia belum bermain di kompetisi Eropa, jadi pemasukannya lobangnya belum terlalu banyak. Dan dengan sekarang udah bermain di Champions League, mungkin kalau misalkan reguler dia udah bisa jor-joran, karena kan secara pembukuan dia harus kelihatan dulu nih pemasukannya dari mana aja. Kalau dia udah jor-joran di awal tapi dia nggak ada pemasukan dari pembukuan, ya kelihatan nama UEFA bakal kena financial fair play. Ini yang menurut gua berhati-hati banget nih kayaknya dari grupnya Prince Salman dan juga untuk CEO-nya yang cewek itu, untuk sekarang lebih berhati-hati karena ngeliat PSG dan juga City kan berapa kali juga kesandung-sandung isu-isu FFP kan, dan Newcastle sepertinya nggak pengen menjalankan strategi seperti itu. Iya. Apalagi maksudnya tadi setuju tadi yang dibilang Panji ya, karena Newcastle ini kan tim yang udah lama banget yang nggak ada di top 4 gitu, apalagi udah lama banget nggak masuk ke UEFA Champions League. Bahkan dulu pas dia main di UEFA Champions League pun dengan squad yang dibilang nggak terlalu mentereng bintang. Benar. Ya di 2003 atau 2004 ya lupa. Iya. 2000, gue juga lupa. Iya, sekitar segitu. Dan sekarang ketika yang mereka Lauren Robert ya, Alan Shearer. Benar, ketika mereka sekarang punya throne-nya, mereka bisa dengan bijak untuk bisa mencari celah buat mereka step by step. Siapa tahu mereka musim depan bisa masuk Liga Champions lagi. Ya, oke lah Randy. Iya. Terima kasih ya sudah bergabung sama kita di diskusi Gocek kali ini. Nonton terus, ajak teman-temannya, kasih tahu kalau kita bakal ada tayang setiap hari Kamis jam 8 malam live di YouTube-nya Elcuk Entertainment. Itu dan dia. di Langit Musik tentu saja. Siap, aman Bang. Thank you Randy dari Bintaro. Nah tapi karena durasinya juga udah mepet ya, kita mungkin akan di next episode-nya mulai akan juga menyinggung bagaimana Arab nih begitu seksi untuk pemain-pemain yang mata duitan. Dan orang mungkin ngatain Ronaldo dulunya badut, ternyata banyak yang badut juga sekarang ya akhirnya demi fulus Arab. Demi duit dan juga demi minyak di Arab gitu. Tapi kesimpulan kita hari ini berarti memang transfer window sekarang misterinya cukup dalam ya untuk di berbagai klub ya. Yang pasti lebih seru daripada yang tahun lalu. Iya, karena benar banget. Banyak dramanya di Eropa, kemudian banyak yang miskin tapi sok kaya pengen elit, budget sulit. Bener. Dari Arab juga yang memberikan lahan baru, kolam baru untuk bisa pemain-pemain mencari uang. Dan jangan lupa untuk kalian untuk mendengarkan acara Gocek ini di tiap hari Kamis ya. Hari Kamis malam. Jam 8 malam live di YouTube-nya Lecuk Entertainment. Ajak teman-teman kalian karena kita akan melihat misalkan di kolom komen ada yang pertanyaannya bagus atau kira-kira kalian ada yang bisa ngasih masukan yang menarik. Bener. Kita akan telepon kalian langsung, nomor teleponnya nanti kita akan kasih di tiap episode. Betul. Dan dengan komen-komen yang menarik kita juga akan bacakan di next episode-nya. Siapa tahu ada fans-fans yang marah tadi karena kita kata-katain. Itu justru biar menarik, bro. Nah, kita coba abis itu Liga 1 kali ya. Oke. Saya masih mau hidup. Oke. Thank you semuanya yang udah dengerin di podcast Gocek ini. Sampai ketemu di next episode. Thank you. Bye-bye.